Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga Ibu, silahkan duduk. Baik, Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Emiliana Devi, saya bidan yang bertugas di PMB ini. Untuk siang hari ini ya Bu, sebelum kita melakukan tindakan, apakah saya boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Natalia Doci, Umur Ibu, 21 tahun, alamat, Komplek Laverna Bonus Sanggau, dan nomor HP Bu? 0878 4114 2149. Baik, sudah ya Bu. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu tujuan Ibu kesini ada apa? Tujuan saya ke sini ingin melakukan konsul mengenai Sandani, Bu. Oh, berarti sandanis ya Bu, berarti pemeriksaan payudara klinis. Baik, kalau begitu saya persiapkan alatnya dulu ya Bu. Ya, Bu. Alat dan bahannya. Baik, alat dan bahannya sudah saya siapkan, dan saya juga sudah mencuci tangan supaya pemeriksaan ini steril ya Bu. Baik, saya sarankan Ibu nanti berhadapan dengan saya. Infeksi payudara dalam posisi kedua tangan di samping tubuh. Perhatikan bila ada pembelahan kulit, pengerutan kulit, penarikan puting susu, benjolan atau perubahan bentuk dan ukuran pada payudara kanan dan kiri. Coba kita perhatikan payudara Ibu, apakah ada benjolan serta pengerutan kulit dan penarikan puting susu. Setelah saya perhatikan dari tadi, itu tidak ada keluhan sama sekali Bu, berarti dikatakan normal ya Bu. Yang kita lanjut yang kedua, yaitu Ibu boleh dinaikkan kedua lengan Ibu dinaikkan tinggi di atas kepala. Perhatikan apakah ada benjolan atau perubahan bentuk payudara. Setelah itu Ibu noleh ke arah payudara, apakah terdapat benjolan atau tidak Ibu? Tidak ada, Bu, Bidan. Baik Bu, lanjut lagi ya Bu. Kemudian tekan kedua tangan kuat-kuat. Kemudian tekan kedua tangan kuat-kuat, tangan ke Ibu di pinggul, dan gerakan kedua tangan dan siku ke depan sambil mengangkat bahu. Cara ini akan mengangkat otot-otot dada dan berubah seperti cengkukan atau dekok dan benjolan atau lebih kelihatan. Boleh diperagakan Ibu? Sepertinya, Bu. Ya. Baik Bu. Kita lanjut lagi ya Bu. Ibu berdiri dan membungkuk ke depan setinggi pinggang dengan dagu menghadap ke atas dan kedua lengan serta tangannya direntangkan ke depan. Tujuan tangan Ibu dengan tangan pemeriksa yang berada di bawah tangan yang dianjurkan. Nanti Ibu boleh peragakan ini. Berarti Ibu harus berdiri dan membengkok. Setelah itu dagu Ibu harus menghadap ke atas. Ibu boleh peragakan nanti di rumah ya Bu, jangan tidak diperagakan. Iya, Bu. Apakah Ibu sudah paham dengan ini? Sudah, Bu. Oh ya, seperti itu. Kita lanjut ya Bu. Perhatikan apakah payudara menggantung atau nanti Ibu perhatikan apakah payudara menggantung atau ada tarikan. Setelah kita lanjutkan lagi, Ibu boleh duduk kembali dengan posisi lengan ke bawah, palpasi daerah supra dan infraklavikula pada kedua sisi untuk mendeteksi adanya mondul. Bila terdapat mondul abnormal, biasanya mengidentifikasi terlibatan nodus Lyme yang semakin besar. Baik, setelah itu topang tangan Ibu dengan salah satu tangan saya nanti ya Bu, seperti ini. Perlahan-lahan
palpitasi aksila dengan telapak tangan pemeriksa yang lain. Gerakan tangan yang melakukan palpitasi di daerah asikila, meraba nodus. Saya meraba dari sini, dari atas bisa dari bawah seperti ini ya Bu. Mohon maaf Ibu. Itu saya meraba yaitu nodus precotolis, nodus sikilap, pusat nodul brachialis. Lakukan prosedur untuk asila sisi lain ya Bu. Selanjutnya saya meminta Ibu untuk terlentang. Silahkan Ibu. Di atas meja. Kemudian saya berikan selimut dan menyisahkan seperti ini. Kemudian baik, saya sudah meminta Ibu untuk berbaring dan menyisahkan dada saja, dan saya selimutkan. Gunanya untuk infeksi puting susu, erosi, laerasi, penebalan atau kasar yang tidak lazim, pembentukan kerak dikasihkan rebas mengiring. Yang selanjutnya nanti saya meletakkan lengan Ibu di samping kepala di sisi yang sama dengan payudara yang akan diperiksa. Seperti ini Bu, tekan nggak? Baik, seperti itu. Apabila Ibu telah menunjukkan satu area tempat ia menemukan massa padat atau titik nyeri, tekan pemeriksaan terlebih dahulu, dimulai dengan melakukan palpasi payudara di sisi yang berbeda. Apakah Ibu ada merasa sakit di sekitar payudara? Tidak ada Bu. Nanti kalau Ibu ada merasa sakit di sekitar payudara, Ibu bisa melakukan palpasi seperti yang saya jelaskan barusan Ibu. Setelah itu, lakukan palpasi menggunakan telapak tangan. Periksa dengan lembut dengan menggunakan salah satu metode berikut, yaitu radial, mulai dari atas luar payudara. Dari atas luar payudara Ibu tekan nanti, atau saya yang bisa praktekkan nanti, Ibu bisa mencontohkannya di rumah, yaitu dengan payudara, dan lakukan dengan gerakan memutar searah jarum jam berakhir di bawah puting susu ya Bu. Yang kedua, Wells box palpasi dimulai dari batas luar atas ke arah puting sesuai pola jari-jari roda bergerak dan berpindah mengelilingi payudara. Yang terakhirnya, transmisi atau melintang, membagi payudara menjadi dua bagian sudah kita bagi, yaitu medial dan lateral dengan menggunakan garis vertikal imaginer yang melalui puting susu sebagai garis pembagi, mulai dari bagian medial setting clavicula dan papilasi pada serangkaian garis melintang paralel dan garis puting susu ke sternum, lalu turun ke arah caudala payudara, kemudian bagian lateral payudara, dan sekali lagi palpasi pada serangkaian garis melintang paralel yang kali ini garis puting susu ke garis axial posterior, lalu ke belakang sampai setinggi clavicula. Nanti Ibu bisa melakukan palpasi seperti ini. Setelah itu dari bagian atas hingga membentuk jarum jam ya Bu. Baik, setelah itu Ibu boleh duduk kembali. Dari yang saya jelaskan barusan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Tidak ada Bu, bidan sudah jelas. Berarti sudah jelas ya Bu. Nanti bagian yang tadi saya belum jelas, Ibu bisa
browsing di internet, karena di internet itu lebih jelas Ibu. Misalnya ada yang Ibu belum jelas mengenai palpasi atau sebagian dari yang saya jelaskan tadi. Baik Ibu. Baik, kalau begitu saya pamit dulu, Bu. Baik Ibu, Terima hati-hati di kasih. jalan. Baik Ibu.